Kita lanjut ke contoh yang perjanjian atau Ya, tanya jawab lo, Ustaz? contoh perjanjian. Oke. Seperti ini contoh perjanjian antara perusahaan dan misalnya pembuat konten, misalnya entah video atau logo misalnya. Sini tulis orang-orang yang pihak-pihak yang berkaitan dalam perjanjian ini. Ipsum sama mitra ya. Ya, Ipsum sama mitra misalnya. Definisi dilewati aja. Lewati. Lingkup pekerjaan dilewati. Ya. Ketentuan dilewati juga. Coba yang pertama ketentuan 1 itu apa? Apabila satu ketentuan atau dinyatakan tidak sah atau bertentangan dengan atau tidak sesuai kebijakan umum berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka ketidakabsahan hanya berlaku pada ketentuan tersebut atau bagian dari ketentuan. Sedangkan keabsahan tidak terpengaruh terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh dan sah. Ya, terus kelalaian tidak berlaku sebagai pembebasan untuk penganiayaan dari pelaksanaan keseluruhan atau sebagian, dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut ya. Lanjut pasal 4 hak dan kewajiban. Ini masalah apa ini Mas? Perjanjian apa ini contohnya? Bikin jadi, apa ini? Contohnya apa dah? Jadi kayak kita sebagai pengajar misalnya, pengajar suatu sekolah gitu kan. Jadi kita membuat materi dan kita ada sesi tempat kita mengajar itu jadi 3 kali seminggu misalnya. Nah ini peraturan seperti ini jadi diantaranya gitu. Nah, setelah dia melaksanakan kewajibannya, dia bisa mendapatkan pembayarannya. Mendapatkan pembayaran. Iya. Kemudian berhak untuk dapatkan laporan total sesi webinar, lalu bertanggung jawab sepenuhnya atas konten yang ditempatkan atau diintegrasikan. Jadi mereka menyediakan misalnya sebuah channel gitu, channel YouTube. Lalu ketika kita bekerja sama dengan dia, kita membuat misalnya video atau yang lainnya itu, kita bertanggung jawab gitu. Jadi mereka seperti lepas tangan gitu, menyerahkan tanggung jawabnya kalau terjadi sesuatu kepada kita. Lihat dalam mitra sebentar, itu poin berapa itu? Yang poin D ya? Iya, D. Ya. Berkewajiban bertanggung jawab penuh sebetulnya atas konten yang ditempatkan dan diintegrasikan terdapat platform Ipsum. Dia kalau misalnya ada konsekuensi hukum, dia tidak mau tanggung jawab gitu ya? Iya, nanti ada di selanjutnya ada tuh dia. Lanjut dulu, pihak berkewajiban untuk revisi ini koreksi terhadap konten yang sedang dibuat. Kemudian bila si pembuat konten itu tidak bisa menyelesaikan, dia harus mencari penggantinya gitu. Jadi dia nggak bisa pergi begitu aja. Ya, enggak apa-apa. Berikan template ini evaluasi terhadap dengan pasal 10. Pasal 10 nanti di bawah. Ini di skip aja yang ini Ustadz ya. Iya. Mungkin dipilihkan kira-kira yang perlu bermasalah gitu. Oke. Yang kira-kira materi tidak melanggar hak pihak lain termasuk hak kekayaan intelektual gitu. Jadi misalnya kan ada video atau ada yang didaftarkan hak ciptanya gitu, kita tidak boleh gunakan. Misalnya ada foto, ada konten video juga ya? Iya, konten video misalnya ada. Jadi kalau mau lihat video itu seharusnya dia beli dulu gitu. Tidak boleh pakai.
Ini tentang pembagian. Kalau pembagian ini Bagian jadi apa? jadi dia membayarkannya ini fix ya. Jadi berapapun yang dia dapatkan untuk kita itu bukan persentase tapi ditentukan oleh mereka gitu. Berdasarkan nominal. Iya nominal. Jadi misalnya 1 sampai 100 orang misalnya 500 gitu, 500.000 yang misalnya yang lihat video di YouTube gitu. Oh, gimana? Jadi misalnya kan dia membuat video, lalu misalnya di video YouTube kan ada yang berbayar tuh misalnya. Jadi Nanti, kalau dia nanti tergantung berapa viewernya. Iya, Gitu. jadi misalnya 1 sampai 100 enggak nih hanya permisalan aja 1 sampai 100 misalnya 500.000. Ketika lebih dari itu dibagi pro rata gitu. Jadi yang misalnya yang bayar itu berapa juta, tapi untuk si penyedianya ini ditentukan oleh mereka gitu. Nggak berdasarkan persentase keseluruhan gitu. Loh, itu berarti ini ya, berarti nanti dapatnya gambling gitu ya Mas ya? Iya, jadi kadang bisa jadi misalnya si yang ikut hanya satu misalnya kan dia bayar 600.000, ternyata 1 sampai 100 itu dia dapat 500.000, berarti dia kan rugi. Bisa jadi seperti itu gitu. Tapi kalau dia ada 100 orang yang daftar, dia dapat yang banyak. Nah si penyedia kontennya hanya tetap dapat 500, kecuali lebih dari 100 baru pro rata gitu. Oh ya, enggak boleh itu. Nggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi ini kan ada perjanjian antara penyedia pembuat konten dengan penyelenggara apa tadi, webinar ya. Iya, semacam webinar gitu. Ya dia harus ijarah, harus transaksinya transaksi mempekerjakan orang. Kalau mempekerjakan orang, gaji orang, tugasmu selesai, maka bayarannya sekian. Gitu. Terserah nanti yang nonton berapa, ya terserah kalau nanti yang nonton berapa. Kalau kontraknya sama penyelenggara webinar, ya kita ngisi webinar, ngisi seminar, ya kontraknya sama panitia. Nah, misalnya ini offline ya, itu kontraknya sama panitia, ngasih materi ini durasi sekian, nanti fee-nya sekian. Mau peserta yang datang itu 50, mau 70, mau 100, ya itu atau lebih dari 100, ya itu tidak mempengaruhi. Tidak boleh fee-nya itu dipengaruhi jumlah peserta seminar yang datang, tidak boleh itu. Oh, jadi harus fix ya. Jadi nggak, kalau tergantung peserta yang datang itu harus mungkin persentase gitu ya, Ustaz, atau gimana? Kalau bisa nggak kalau misalnya satu peserta 1 juta, nanti si narasumber dapat setengahnya gitu dari total yang ada gitu. Ya, jadi kalau ya, ini kalau kemudian mau pakai persentase itu kan harus ada jadi mau dibuat akad investasi. Oh, Nah, jadinya kalau akadnya investasi, ya solusinya bikin lembaga pendidikan bareng gitu. Nanti keuntungannya dibagi. Ya, jadi semuanya jadi punya kepemilikan di situ. Ini ada maka dibuat misalnya lembaga yang konsen pada pembuatan atau pengadaan webinar di bidang A. Ini lembaga. Nanti kemudian punya masing-masing punya saham. Ini sahamnya dengan materi webinar, materi pendidikannya. Kemudian ada yang kemudian sahamnya dengan bentuk yang lainnya.
bentuk promosi, bentuk ini gitu. Nanti kemudian nanti berapa yang ikut diterima semua. Setelah itu nanti ada pembagian keuntungan di belakang. Itu kalau mau menimbang, jadi mereka melebur jadi satu, membuat sebuah lembaga. Ya, membuat sebuah lembaga, masing-masing nanti punya kontribusi. Ini ada kontribusi materi, ada kontribusi advertising, gitu, periklanan, promo, atau kemudian tadi menyediakan apa platform macam-macam gitu. Nah, itu kemudian dilebur jadi satu, nanti kemudian disepakati pembagian keuntungannya. Itu kalau mau pakai persentase. Tapi kalau ini dua pihak yang tidak menyatu, satu kerja sama A, kerja sama B, dan ini bentuknya jasa pembuatan konten, ya bolehnya pakai nominal. Gitu, Mas. Oke, kita lanjut. Jadi itu udah mendasar itu. Kalau poin tadi sudah bermasalah, masalah penggajiannya bermasalah, nanti derivatnya banyak yang bermasalah. Oke. Kalau untuk misalnya ini ini poin 3 itu. Jadi mungkin misalnya kan kita kerjakan konten gitu, jadi ada dibayarkannya bertahap gitu. Bertahap, jadi misalnya buat tentang seminar apa gitu kan, videonya ini direkam gitu, bukan live stream, jadi dibuat 1, 2, 3 materi sampai selesai. Nah ketika pertama dibayar 40%, kedua 40%, dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Kalau desain itu DP gitu boleh Ustadz ya? Misalnya di setengah dulu, atau kan belum ada desain ini. Pemesan itu bayar setengah dulu gitu. Iya, kalau statusnya tadi istisna itu nanti barangnya jadi milik di istisna, jadi nanti barang yang jadi itu jadi milik pemesan, ya boleh pembayarannya berangsur, ada tahap 1, tahap 2 gitu. Kalau nggak penuh, kalau nggak milik penuh gitu, hanya boleh tadi kayak seperti berlangganan gambar gitu. Kalau berlangganan gambar itu kan statusnya sewa ya. Kalau sewa akadnya berarti sewa. Nanti misalnya setahun bayar sekian, ya, dan ini setahun bayar 1 juta, 1 juta bisa dibayarkan beberapa kali boleh. Ganti rugi ini misalnya. Ganti rugi tadi mengikuti ketentuan syartul jazai tadi yang saya sampaikan. Di intinya hanya boleh dikenakan untuk si pembuatnya, Ustadz ya. Kalau di akad istisna, di akad pembuatan barang, maka yang boleh dikenai penalti itu adalah pembuat ya. Ini Kak Harit nih mungkin yang ada bencana alam gitu ya? Iya, bencana alam ya. Bencana alam. Ya, kalau itu ya dimaafkan, kaidah syariat juga demikian. Akhiran kerjasama, kemudian respon. Jadi kalau akadnya akad istisna, kalau untuk syartul jazai hanya boleh untuk pembuat, berarti desainernya. Adapun kalau kemudian pembayaran dari pemesan, maka nanti jadinya riba. Juga karena dia berhutang kan? Ya. Karena berhutang, betul.
Kalau untuk masalah denda itu apa? Bebas aja nggak ada aturannya atau ada kaidahnya juga, Ustaz? Kaedahnya itu hanya boleh takwid. Takwid itu ganti kerugian real. Kalau di dunia karyawan kan banyak denda yang zalim. Misalnya kerja di satu perusahaan BUMN, perjanjiannya harus sekian tahun. Kalau enggak sekian tahun nanti kok mundur, resign, nanti denda 200 juta. Padahal kerugian yang terjadi kan nggak sampai segitu. Nah itu zalim, nggak boleh. Kalau yang biasa ada di perkantoran itu karyawan kontrak biasanya misalnya 12 bulan perjanjian, lalu misalnya dia baru 2 bulan kerja dia nggak betah atau ada sesuatu, nah sisanya kan masih ada 10 bulan ya, jadi dia harus bayar 10 bulan itu dengan dikalikan dengan gaji sebulan, disetor ke perusahaan, baru dia boleh keluar. Zalim itu. Termasuk zalim juga itu? Zalim. Ya bolehnya cuma takwid. Takwid itu ya mengganti kerugian real. Perusahaan kerugian real gara-gara ini resign apa? Perusahaan telah ngasih pelatihan gratis biaya di bulan pertama. Itu biaya pelatihannya sekian. Nah, itu yang diganti. Terus karena dia mundur sebelum waktunya, maka perusahaan jadi tugas ini terbengkalai selama 1 bulan untuk cari karyawan baru misalnya. Nah itu kerugian yang terjadi terbengkalai selama 1 bulan karena untuk sampai dapat karyawan baru itu rugi realnya berapa? Nah, itu yang boleh dimintakan. Oh jadi semisal dia masuk kerja lalu kan nggak langsung kerja ya biasanya kan, belum produktif, baru setelah 3 bulan dia kerja, setelah 3 bulan justru dia keluar gitu. Nah itu termasuk kerugian, jadi dia harus cari lagi, harus ngajari orang lagi gitu ya? Iya, cari lagi. Nah itu itu yang real rugi itu bisa dihitung, kemudian itu yang dibebankan.